Kita menunggu jam 9.15. Kecil itu ya. Cuman kita start dari jam itu ya. Mohon sabar menunggu, masih ada peserta yang sedang nyambel. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Balon. Merdeka itu, kalau menurutku, ayem, semua pekerjaan dilakukan dengan enjoy. Itu merdeka buat saya. Cobalah teno sampah menyumbat, rumah sekampung tenggelam semua. Bekas-bekas apa? Gelas aqua tak pakai untuk menumbuhkan bibit. Walaupun cuman sekedar bawa tumbler, bawa tote bag ketika belanja, walaupun sekecil itu ya. Cuman sekecil apapun perlawanan tetaplah perlawanan sih. Ditimbang, ditotal nanti akhir tahun kalau itu kan dapat uang. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka itu, kalau menurutku, ayem, semua pekerjaan dilakukan dengan enjoy. Itu merdeka buat saya. Cobalah teno sampah menyumbat, rumah sekampung tenggelam semua. Bekas-bekas apa? Gelas aqua tak pakai untuk menumbuhkan bibit. Walaupun cuman sekedar bawa tumbler, bawa tote bag ketika belanja, walaupun sekecil itu ya. Cuman sekecil apapun perlawanan tetaplah perlawanan sih. Ditimbang, ditotal nanti akhir tahun kalau itu kan dapat uang. Merdeka, merdeka, merdeka. Mantap. Jadi kan ini ada bawahnya nih. Kalau menurutku, ayem, semua pekerjaan dilakukan dengan enjoy. Itu merdeka buat saya. Cobalah teno sampah menyumbat, rumah sekampung tenggelam semua. Bekas-bekas apa? Gelas aqua tak pakai untuk menumbuhkan bibit. Walaupun cuman sekedar bawa tumbler, bawa tote bag ketika belanja, walaupun sekecil itu ya.
Cuman sekecil apapun perlawanan tetaplah perlawanan sih. Ditimbang, ditotal nanti akhir tahun kalau itu kan dapat uang. Merdeka. 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 Eh, 9.15 ya? Merdeka itu kalau menurutku ayem, semua pekerjaan dilakukan dengan enjoy. Halo? Itu merdeka buat saya. Halo? Halo, Sudah jam 9.15 ini. ya, monggo panitia dikondisikan. Baladeno sampah menyumbat, rumah Videonya. sekampung tenggelam semua. Ator. Halo? Siapa? Operator lagi? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat semua yang ikut terlibat, peserta yang mewakili dari Bapeda yang terhormat, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bisa. Kesbanpol, perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan dari Akademi Universitas Darul Ulum, Undar, perwakilan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan desa. Kenapa dimateni? Iki. Saudara-saudaraku, mari kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Bagi yang Islam, kami pimpin dengan pembacaan suratul Fatihah. Bagi yang beragama lain, menyesuaikan. Untuk itu mudah-mudahan acara ini dengan tema mimpi merdeka dari sampah bisa terwujud. Merdeka dari sampah, terutama di Kota Jombang. Mari kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Al-Fatihah. Terima kasih. Kegiatan ini adalah pertemuan, pematangan, analisis, dan penyempatan masalah serta menyepakati situasi untuk mencari solusi lokal dan peran para pihak terkait. Peningkatan implementasi Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Maka dari itu, kegiatan ini mari kita betul-betul hati kita tata dengan baik demi lingkungan ini yang sudah
dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan kita jaga. Terima kasih kami sampaikan, semoga berjalan lancar tanpa satu halangan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dipegang oleh Saudara Mas Sadat untuk memimpin acara meeting Zoom pada hari ini. Kami persilakan, Mas. Baik, kawan-kawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para birokrasi yang hari ini hadir dalam Zoom kali kita hari ini, yaitu dari DLH, dari DPMPD, dari Bapeda, dan dari beberapa birokrasi yang menjadi stakeholder dalam ada pada Perda nomor 3 tahun 2019. Nah, kawan-kawan, bahwa kita sebagai elemen masyarakat sipil yang hari ini mempunyai konsentrasi untuk bagaimana penyelesaian atau penanganan soal sampah pada lokal. Nah, dan di dalam diskusi kita hari ini memang penanganan masalah sampah itu secara kita akan bicara soal implementasinya pada Perda itu, juga dari substansi Perda itu yang sudah kita kaji pada beberapa bulan yang lalu, bahwa memang kita dari masyarakat sipil ini mempunyai kontribusi untuk ke depan sebagai replikasi bagaimana penanganan sampah ini yang multi stakeholder. Nah, bahwa persoalan sampah itu bukan hanya persoalannya pemerintah, tapi juga persoalannya akademisi, problemnya masyarakat sipil, juga problemnya ormas. Nah, hari ini kita memang lagi gotong royong untuk membuat replikasi dalam studi secara spesifik yang ada di Desa Sambong. Nah, mulai dari tahapan-tahapan itu yang akan kita lalui, bahwa kita sudah melakukan perencanaan, kita sudah melakukan pemetaan, kita sudah melakukan survei juga di lapangan, bahwa problem-problem sampah yang kompleks hari ini, yang studi kasusnya di Sambong Dukuh, itu memang butuh penanganan secara bersama-sama. Karena beberapa yang ada di kasuistik yang ada di Sambong Dukuh itu memang ada di sana, ada pasar, di sana ada lembaga pendidikan, juga di sana ada rumah sakit. Nah, tapi konsentrasi kita ini pada bagaimana penanganan pada sampah sama rumah tangga. Nah, dengan adanya beberapa kompleksitas produksi sampah yang ada di Sambong Dukuh itu akan kita replikasikan kita ke depan. Kita akan replikasikan di daerah Sambong Dukuh, dan mungkin juga akan nanti kita memang secara 3 tahun mungkin kita akan konsentrasi di sana. Nah, itu mungkin dari dari stimulus dari saya, dan nanti akan ada pemaparan dari Presidium FMJ, yaitu Mas Lutfi, bahwa bagaimana soal penanganan sampah, solusi lokal, dan peran para pihak secara pematangannya yang ada di daerah Sambong Dukuh. Itu yang akan kita waktu selama 2,5 jam ya, kita akan melakukan konsentrasi diskusi di
ke ranah sana. Mungkin ke Mas Lutfi dulu ya untuk bagaimana soal paparan tentang masalah penanganan sampah, solusi lokal dan peran para pihak yang selama ini kita selalu berdialektika dengan beberapa pihak multi stakeholder yang ada di Kabupaten Jombang maupun secara spesifik yang ada di Desa Sambong Dukuh. Monggo Mas Lutfi. Baik, terima kasih Pak Sadat atas waktunya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, khususnya perwakilan dari Bapeda, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perwakilan dari Kesbangpol, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan, serta juga perwakilan dari akademisi, yakni dari Universitas Darul Ulum, dan yang terakhir perwakilan dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau biasa disebut P3MD. Gitu. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Untuk sekarang mungkin saya akan mencoba sharing terkait, coba saya share screen dulu ya. Baik. Saya akan coba sharing terkait belum optimalnya pengelolaan sampah secara terintegrasi dengan prinsip 3R. Ini sebenarnya sudah sempat dibahas begitu oleh teman-teman FMMJ pada tahun pertama, walaupun waktu itu memang concern kita hanya di Desa Sambong Dukuh. Akan tetapi pada penentuan agenda tahun kedua Forum Masyarakat Madani Jombang atau FMMJ ini kita sepakati ada penambahan yakni dari Kelurahan Kaliwungu. Sehingga harapannya diskusi atau sharing hari ini terkait belum optimalnya pengelolaan sampah secara terintegrasi. Mas Lutfi, sebentar. Kayaknya ada backsound lain di belakang di akun yang lain. Pemutaran video yang tadi kayaknya. Oh, begitu. Maaf. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena dari sini tidak terlalu terdengar suara. Oke. Kurang lebih hari ini akan menyampaikan ada 4 isi. Yakni pertama nanti saya akan menyampaikan tujuan dari apa yang saya paparkan. Yang kedua yakni masalah terkait pengelolaan sampah, baik akar permasalahannya, dilanjutkan dengan solusi lokal dari apa yang ada dan diusulkan dari teman-teman forum. Dan yang terakhir nanti akan ada apa saja peran dari para pihak untuk bisa menyelesaikan dari semua permasalahan ini. Begitu. Untuk khusus nanti peran para pihak nanti akan dipandu oleh saudara Sadat ya. Begitu. Oke. Hari ini tujuan kita ada 2, yakni pertama adanya prioritas isu dan masalah pengelolaan sampah. Jadi memang kita nanti akan mencoba menyepakati kira-kira prioritas isu dari sekian banyak itu apa begitu dan terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Nah, yang kedua yakni adanya prioritas lokal solusi, yakni dari sekian banyak solusi-solusi yang ada nanti kita coba prioritaskan sehingga nanti kita akan lebih jelas kira-kira tahun ini kita mau apa, tahun depan dan tahun terakhir di tahun 2023 akan apa gitu dan selanjutnya. Dan diakhiri dengan peran para pihak seperti disampaikan oleh Pak Sadat bahwa pengelolaan sampah ini bukan permasalahan 1-2 orang, tapi kita memang harus semuanya dari multi stakeholder untuk berperan begitu. Oke. Dari sekian banyak masalah terkait pengelolaan atau penanganan sampah begitu, kemarin forum itu mencoba menguraikan atau mungkin mencari di mana ketemu 3
akar permasalahan utama yang disepakati. Yang pertama yakni minimnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terkait implementasi kebijakan khususnya Perda Nomor 3 tahun 2019. Nah, akar masalah ini kita angkat yang pertama, salah satunya juga karena kemarin teman-teman FMMJ ini melakukan survei atau penelitian begitu, yang dimana juga masih minimnya masyarakat tahu bahwa ada banyak peraturan terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya mungkin kalau yang ada di Jombang yaitu terkait Perda Nomor 3 tahun 2019 begitu. Karena untuk terkait perdanya belum ada, sehingga ini yang masih menjadi pijakan dari semuanya terkait peraturan yang ada begitu. Nah, dari beberapa survei kemarin juga menyampaikan walaupun sebenarnya ada yang tahu terkait dengan Perda Nomor 3, tapi secara keseluruhan tidak melihat perdanya ya. Dari hasil survei kemarin itu responden menyampaikan bahwa memang salah satu hal yang terpenting dari itu bagaimana terkait implementasinya begitu dan pengawasannya, di mana ketika misalkan ternyata masyarakat juga banyak yang tahu nih ada banyak peraturan dan sebagainya, tapi faktanya juga tidak ada pendidikan dan sebagainya begitu, sehingga itu juga menjadi pertanyaan begitu. Maka dari itu memang kemarin dari teman-teman mencoba menyepakati yang pertama yakni terkait minimnya partisipasi dan pengawasan masyarakat gitu, khususnya tentang implementasi kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2019. Nah, akar masalah yang kedua yakni terkait rendahnya dukungan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Kenapa kok muncul rendahnya dukungan masyarakat? Karena pengelolaan sampah ini ya tidak hanya urusan pemerintah, bahkan banyak kasus dari mungkin pengalaman dari Sanggareja atau teman-teman yang lainnya. Ketika ada suatu daerah atau lingkungan kok permasalahan sampahnya itu tuntas begitu, lingkungannya bagus, itu kebanyakan tuh sangat didukung dengan masyarakatnya begitu. Makanya dari kemarin sekian analisa menggunakan akar dan pohon masalah kemarin, akhirnya ditemukan salah satunya ini terkait rendahnya dukungan masyarakat terkait pengelolaan sampah, sehingga ini juga menjadi satu fokus kita untuk bagaimana meningkatkannya. Nah, yang ketiga yakni kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Ini juga salah satu menjadi masalah, dan dari hasil survei kami kemarin memang ini menjadi salah satu kendala, walaupun sebenarnya dari Pemda khususnya di daerah sendiri itu juga banyak melakukan sosialisasi dan pelatihan dan sebagainya, tapi tetap nggak bisa sendiri. Seperti tadi yang disebutkan bahwa perlu dari banyak keterlibatan, misalkan dari PKK itu kebetulan di dalam forum ini ada juga dari perwakilan PKK menyampaikan juga siap, jadi nanti tinggal bagaimana kontribusi ke depannya begitu. Nah, dari penelitian ini juga ada hal yang menarik, yaitu sebenarnya ada satu ini terkait bank sampah itu juga akan menjadi transformasi atau media edukasi, sehingga menjadi terkait kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini menjadi bisa dituntaskan dengan itu salah satunya. Nah, ini 3 pertanyaan dasar untuk terkait pemetaan solusi dari 3 akar masalah tersebut. Yakni yang pertama, bagaimana meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terkait implementasi Perda Nomor sampah di desa atau kelurahan dengan prinsip PKI. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana meningkatkan dukungan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, 3 pertanyaan dasar ini nanti akan coba kita bawa untuk melihat beberapa solusi yang dulu sempat juga diutarakan atau disampaikan oleh teman-teman forum. Nah, oke.
Dari sekian banyak solusi kemarin yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya mencoba merangkum ada 10 yang utama ya. Yakni pertama terkait pemberdayaan masyarakat atau pendidikan kritis. Nah, di sini itu lebih bagaimana kita itu kayak mendampingi, gitu. Jadi kita melakukan pelatihan dan sebagainya. Khususnya ini sebenarnya salah satu alasan misalkan dulu di zamannya Pak Nyono itu mewajibkan seluruh desa atau kelurahan itu mengadakan bank sampah, tapi setelah itu tidak berjalan. Nah, setelah dievaluasi, satuan dari PKK menyampaikan bahwa ya tidak ada pendampingan begitu, sehingga harapannya ini lewat pendampingan dan lain-lainnya, pemberdayaan masyarakat atau pendidikan kritis ini khususnya terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sampah lebih difokuskan begitu oleh semua pihak. Nah, yang kedua terkait kartu penilaian kelompok atau ini menggunakan CSC ya, Community Scorecard. Nah, apa ini kartu penilaian kelompok? Jadi di dalam program Madani ini melalui Sanggar Hijau sebagai lead partnernya begitu, terus juga menginisiasi adanya forum FMNJ. Nah, nanti bareng-bareng di dalam forum itu kita akan dilatih bagaimana sih cara untuk mengukur kinerja dari pelayanan pemerintah begitu. Karena kita di forum ini sementara masih fokus dengan satu isu menyepakati terkait pengelolaan sampah, sehingga nanti untuk dalam di aplikasinya yakni nanti di Desa Sambodukuh sama di Kelurahan Kaliwungu kita mencoba belajar menilai sih sejauh mana pelayanan khususnya terkait pengelolaan sampah di Jombang menggunakan kartu penilaian kelompok atau CSG. Nah, nomor 3 solusi yang muncul yaitu penyusunan kertas kebijakan. Nah, penyusunan kertas kebijakan ini kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya policy brief begitu ya. Jadi ini sebenarnya tindak lanjutnya dari CSG. Jadi kita itu menilai bagaimana pelayanan publik yang ada. Ketika misalkan sudah bagus, kok masih ada kekurangannya lah. Di dalam kekurangan-kekurangannya itu sesuai dengan hasil penelitian survei dan sebagainya. Sebagai dasar, jadi tidak hanya sekedar tidak ada data, tapi kita ada dasarnya. Itu akan kita coba susun saran kebijakan begitu. Jadi saran kebijakannya nanti berupa policy brief yang akan dikerjakan bareng-bareng teman forum. Nah, selanjutnya ini nomor 4 adalah caranya ya. Jadi untuk menyampai ke hasil mendapatkan policy brief itu nanti diadakan advokasi begitu. Advokasi ke pemerintah desa Sambong, nanti juga ada advokasi ke Kelurahan Kaliwungu, terus ke pemerintah daerah dengan OPD terkait dan DPR begitu terkait dengan itu. Oke. Untuk nomor selanjutnya yang nomor 5 yakni salah satu solusi yang dimunculkan terkait sosialisasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, yaitu dengan media edukator. Nah, maksudnya media edukator gimana? Jadi memang ini dari Sanggar Hijau, juga ada dari Bank Sampah di Jombang, serta dari teman-teman yang lainnya begitu yang sudah sering dengan khususnya SJK juga yang sudah terbiasa dengan mengedukasi terkait dengan pengelolaan sampah dan prinsip 3R ini dengan ada media-media tertentu gitu. Jadi nanti ada media-media yang memang digunakan agar lebih tepat sasaran begitu, nanti kita sesuaikan dengan kondisinya. Ketika misalkan nanti edukasinya kepada warga yang di sekitar bantaran sungai, nanti Pak Fad dengan media sendiri itu akan ada khusus, memang kita bisa lebih tepat gitu. Nah, selanjutnya yakni solusinya terkait pengadaan sarana pemilahan dan pengelolaan sampah. Ini muncul karena di dalam nanti kita piloting project itu yang menjadi satu fokusnya adalah kita yakni terkait pemilahan. Jadi kita, karena pemilahan ini juga menjadi dasar ya, di undang-undang itu ada bahwa sebenarnya itu setiap warga atau di dalam keluarga itu harus melakukan pemilahan. Nah, ini nanti coba kita gencarkan kembali. Nah, tapi dari hasil pengalaman teman-teman itu, kalau mau didorong warga atau masyarakat melakukan pemilahan, ya harus didukung dengan sarana. Karena tidak mungkin kalau tidak ada sarana begitu. Sarana sederhana, misalkan kalau ingin memilah antara organik dengan anorganik begitu, organiknya atau yang dikasihkan ember begitu yang tertutup sehingga nanti setiap ibu masak itu langsung bisa ditaruh di situ tertutup dan tidak diganggu dengan hewan-hewan lain gitu, jadi cukup aman. Nah, untuk anorganiknya
itu bisa menggunakan karung, jadi nanti bisa langsung diantar ke bank sampah. Nah, untuk solusi nomor 7, yakni mentoring, di mana hal ini teman-teman mencoba untuk aktif melibatkan kader lingkungan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan sampah. Nah, kader lingkungan ini untuk bahasa umum ya, nanti kalau untuk di Sambong sendiri itu lebih khusus namanya yakni KSM. KSM ini apa? KSM ini kelompok swadaya masyarakat. Nah, biasanya KSM ini yang akan mengelola pengelolaan sampah khususnya di tempat TPS 3R begitu. Nah, untuk di Kaliwungu karena memang tidak ada TPS 3R-nya, jadi nanti bahasa lainnya kita akan melibatkan kader lingkungan. Nah, untuk solusi nomor 8, yakni akan ada workshop legal drafting Perdes dengan melibatkan kader aktif. Nah, kenapa ini legal drafting Perdes muncul? Karena memang Perdes ini menjadi salah satu goalnya, di mana nanti di dalam forum secara luas itu bekerja sama dengan LH, kebetulan insya Allah tahun 2022 akan menggodok, akan membuat perbuk begitu. Nah, setelah itu dengan berjalannya bebarengan, teman-teman di Desa Sambung juga akan mencoba untuk bergerak sehingga nantinya bisa di Sambung itu punya Perdes begitu. Lah, untuk di Kaliwungu itu kalau saya pribadi kurang tahu, mungkin nanti bisa ditambahin sama Cak Cadet ya yang sangat tahu dan informasi. Yang jelas pokoknya dari Sambung sama Kaliwungu dua-duanya nanti ada peraturannya. Karena nanti kita fokusnya tuh di teknisnya, bagaimana kita mengembangkan KSM atau kader lingkungannya, sehingga kedepannya nanti yang sosialisasi itu yang door to door itu bukan dari FMJ, tapi benar-benar lokal hero-nya yang ada di Sambung, baik kader lingkungan atau KSM tersebut kita latih, sehingga memang harapannya kedepannya itu bisa mandiri. Nah, setelah di dalam teknisnya itu sudah berjalan, ini kalau tidak didukung dengan peraturan, kalau di satu Perdes, kalau di kelurahan mungkin peraturan di kelurahan itu nantinya juga kurang akan efektif begitu, sehingga ini itu perlu dilakukan. Nah, solusi yang nomor 9 yakni ini ada lomba tingkat RW ya. Ini sebenarnya dimunculkan di mana lomba RW Beriman ini itu mengadopsi dari lomba berimannya yang ada dari DLH. Jadi DLH itu punya lomba kampung beriman yang sejauh ini masih hanya dilakukan di desa atau kelurahan di Kecamatan Jimbang saja begitu, untuk meningkatkan bagaimana sih kesadaran dan lingkungan jadi lebih baik. Nah, ini kita mencoba menirukan lomba yang levelnya di bawahnya desa atau kelurahan, yaitu antar RW begitu. Harapannya akan secara kontinu akan menimbulkan semangat terkait pengelolaan sampah begitu. Nah, yang terakhir nanti mencoba untuk mendorong program desa bersih begitu atau desa beriman. Nah, untuk di Kaliwungu sendiri sebenarnya sudah kemarin dapat ya untuk desa bersih dan desa beriman gitu, sehingga untuk di Kaliwungu sendiri nanti insya Allah targetnya ya naik ke atas lagi, levelnya mungkin ke nasional. Tapi kalau untuk Sambung ini belum karena juga masih baru, sehingga juga kami nanti akan bersama membantu dengan dukungan semua pihak, khususnya pemerintah desa begitu, sehingga nanti harapannya Sambung juga akan bisa ikut dalam terkait program desa berseri begitu dan desa beriman yang ada di program Kabupaten Jombang. Oke. Dari 10 tadi itu yang paling utama nantinya prioritas solusi lokal itu ada 4 gitu. Ada 4 ini. Yang pertama, sebenarnya tadi nomornya sudah urut ya, memang saya urutkan dari yang paling penting sehingga yang paling belakang. Yang pertama terkait pemberdayaan masyarakat atau pendidikan kritis. Ini yang utama karena ini menjadi teknis itu bisa tersampaikan, tetap bisa jalan terkait pengelolaan sampah yang ada di desa Sambung Dukuh atau kelurahan Kaliwungu. Nah, selanjutnya terkait kartu penilaian kelompok, terus penyusunan kertas kebijakan, dan diakhiri dengan advokasi Pemdes atau ke pemerintah daerah dan DPR. Gitu. Jadi 4 solusi lokal utama ini yang nantinya harapannya bisa membawa piloting project ini di 2 wilayah akan berjalan dengan baik.
Oke. Nah, ini sudah masuk ke peran para pihak. Mungkin ini saya hanya memberikan gambaran singkat saja. Jadi peran para pihak ini nanti beberapa itu sudah saya tuliskan ya, karena memang kemarin itu sempat sudah ada beberapa waktunya terkait dengan apa sih perannya warga itu yang sudah diskusikan gitu. Jadi nanti ada peran pihak dari warga atau masyarakat gitu, ada peran pihak dari Pemda. Hal ini itu diwakili dengan OPD-OPD masing-masing. Nanti saya di slide itu akan mendetailkan, sehingga karena memang di dalam forum ini itu hampir semua OPD yang tadi saya sebut itu hadir, sehingga nanti bisa langsung berikan saran. Oke, nanti perannya dinas-dinas terkait itu di situ. Terus juga ada peran di mana organisasi masyarakat sipil, teman-teman anggota forum itu nanti juga akan punya peran masing-masing. Terus juga ada peran dari akademisi, dan terakhir ada peran dari pihak swasta gitu. Nah, mungkin untuk terkait peran para pihak ini mungkin bisa langsung saya kasihkan kepada Cak Sadat. Nanti di sini mungkin saya akan membantu memberikan inputan, tapi nanti Cak Sadat mencoba menyampaikan dan menjelaskan, juga akan mencoba bagaimana nanti bisa memberikan, khususnya untuk PD bisa menyampaikan kira-kira di sini apa yang bisa diberikan gitu. Mungkin untuk itu dari saya, waktu dan ini saya kembalikan lagi pada Sadat. Terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih Mas Lutfi, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi bahwa selama kita bertemu, bercengkrama, berhimpun diri dalam forum FMMJ Jombang ini, memang kita sudah jauh melakukan, mulai dari analisa problem, analisa faktor, analisa akar masalah, sampai pada muncul solusi-solusi, dan juga sampai muncul bahwa prioritas apa yang akan kita kerjakan selama 3 tahun ini. Nah, dengan ada solusi 4 prioritas tadi, ada solusi soal prioritas pemberdayaan masyarakat, ada kartu penilaian kelompok, ada penyusunan kertas kebijakan, juga ada advokasi Pemdes. Nah, memang dari prioritas ini memang ada ini ya, apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sipil. Mungkin masyarakat sipil akan pada konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat hari ini. Karena di FMMJ ini memang kita multi stakeholder, mulai dari NGO ada, dari ormas juga ada, dari bank sampah juga ada, dari akademisi juga ada. Artinya ini adalah ruang untuk bagaimana kita belajar bersama dengan masyarakat yang ada di lokal sana, yaitu di Sambung Tugu, bersama masyarakat dan pemerintahan juga. Untuk kartu penilaian kelompok itu memang wilayah masyarakat sipil, terutama kita di NGO, juga di akademisi. Sejauh mana nanti beberapa dalam waktu kita bercengkrama, berdiskusi, dan aksi bersama itu akan muncul bagaimana minat, juga motivasi, juga gerak dari beberapa kelompok masyarakat, terutama juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ada di Jombang, yang sudah berkomitmen bersama-sama untuk kita bagaimana menyelesaikan problem sampah yang menjadi replikasi yang ada di Sambung Tugu. Untuk penyusunan kertas kebijakan, memang ini juga ini akan pada wilayah NGO, juga pada wilayah akademisi, itu yang akan menjadi konsentrasi kita. Sejauh mana implementasi Perda itu bagaimana, kayak apa. Terus juga bagaimana nanti setelah Perda itu kan diturunkan dalam Perbup sementara nanti juga akan kita turunkan lagi pada Perdes soal lingkungan yang ada di Desa Sambung Tugu. Juga advokasi Pemdes itu memang ini harus harus sesama pemerintah. Kalau advokasi Pemdes itu kalau kita masyarakat sipil ke Pemdes, tak pikir akan susah terjadi komunikasi yang bagus. Yang jelas kalau
advokasi Pemdes itu yang jelas harus dari Pemda, yaitu pemerintah daerah, atau dari SKPD tertentu, misalkan DLH atau Bapeda, karena di situ ada garis komando dan garis koordinasi. Itu yang akan kita diskusikan, terutama pada Pak Amin. Hari ini Pak Amin akan konsentrasi sejauh mana dukungan dari DLH dalam hal satu pemberdayaan Pemdes, juga soal penyusunan kertas kebijakan ini, soal nanti pada implementasi Perda nomor 2 tahun 2019 itu tentang pengelolaan sampah. Monggo Pak Amin untuk bagaimana sekarang dukungan DLH terhadap advokasi pemerintah daerah, pemerintah desa Sambong, terutama pemerintah daerah Sambong. Monggo Pak Amin. Halo. Masuk. Pak Amin. Monggo Pak Amin. Kelihatannya masih ada tamu Pak Amin di kantornya, Pak. Oke. Nah, baik, untuk menunggu Pak Amin, bahwa memang di sini juga rawuh dari DPMPD, juga dari Bapeda juga rawuh, dari Dinas Kesehatan juga rawuh. Artinya dari paparan tadi dari Mas Lutfi soal prioritas pemberdayaan masyarakat, ada 4 prioritas yang akan kita kerjakan oleh multi stakeholder ini di forum FMMPJ ini, bahwa ada pemberdayaan masyarakat, kartu penilaian kelompok, penyusunan kertas kebijakan, dan advokasi Pemdes. Mungkin ke Dinas DPMPD dulu. Okay. Halo? Dari Dinas DPMPD. Ya, assalamualaikum Mas Adat. Okay, Bu. Untuk ini Bu, soal misalkan ini juga perlu pembinaan secara khusus ya, nanti soal bagaimana nanti Perdes di Sambong Dukuh, Perdes soal lingkungan ini yang akan diproduksi oleh pemerintah desa, misalkan akan melibatkan BPD, juga akan melibatkan pemerintah desa, atau Perkades, peraturan kepala desa. Itu mungkin kan juga ada teknis-teknis tertentu untuk bagaimana nanti biar Perkades atau Perdes ini juga menjadi sebagai produk hukum masyarakat, produk hukum dari pemerintahan desa. Nah, itu nanti itu akan menjadi kewenangan atau wilayah pemberdayaan dari pemerintah desa. Monggo Bu, untuk bagaimana untuk dukungan DPMPD terhadap soal prioritas soal Perdes itu, Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penganggaran di bidang pembangunan desa, di situ sudah untuk Siskuides setiap desa itu di sub bidang kawasan pemukiman, di situ sudah ada rekening yang menyebutkan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Sebenarnya sudah ada untuk rekening-rekening yang ada di Siskuides itu untuk kegiatan pengelolaan sampah sudah ada. Jadi kemarin sempat Mas Lutfi sudah ke Dinas Masyarakat Desa dengan Pak Sekretaris Dinas. Di situ jangan sampai cuma goalnya itu, kemarin Pak Sekdin sudah banyak sekali menjelaskan ke Mas Lutfi, jangan goalnya hanya sebuah perdes aja, karena aturan itu kalau tidak didukung dengan semuanya juga nggak akan jalan. Bahkan kemarin sempat Mas Lutfi juga sudah banyak cerita dengan Pak Sekdin, dan alhamdulillah
Pak Sekdin kemarin menyarankan untuk dibuatkan dari desa yang pilot project itu dibuatkan panduan, semacam panduan atau apa kemarin Mas Lutfi ya, yang sudah disampaikan Pak Sekdin. Dan mungkin untuk kontribusi dari DPMD nanti di tahun 2022, insya Allah nanti kalau memang kita ada kesempatan, mungkin nanti kita mau buat kegiatan lomba KPM, kader pemberdayaan masyarakat berprestasi dengan isu bank sampah. Jadi minimal satu kecamatan ada satu perwakilan, satu bank sampah yang diusulkan untuk KPM-nya untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. Kalau yang tahun-tahun kemarin memang kita tidak menentukan KPM itu harus mengangkat pemberdayaan apa, tapi untuk di tahun 2022 nanti kita akan fokus ke bank sampah. Jadi minimal nanti dari satu kecamatan nanti ada satu bank sampah yang akan diikutkan lomba untuk di tahun 2022. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil jalan nanti bisa sharing lagi. Terima kasih. Matur suwun Bu, tadi dari DPMPD bahwa sebenarnya di tiap desa itu sudah ada rekening, di Siskudes itu ada rekening soal kawasan perkumuan. Sudah ada rekening itu di sub bidang ada kawasan, di sub bidang kawasan pemukiman Bu. Nah, kalau nggak salah di situ ada pembangunan, rehabilitasi, peningkatan fasilitas pengelolaan bank sampah. Ya. Artinya nanti Pemdes yang ada di Sambung Dukuh bisa dimanfaatkan ya, bahwa bisa memilih untuk kegiatan pengelolaan bank sampah di rekening tersebut. Ya, Bu. Jadi halo dari Pemdes Sambung Dukuh. Jadi kegiatannya Pak Zaidan, cantolannya sudah ada gitu Mas. Sudah ada gitu. Sampah. Ya, soal sampah, penanganan sampah untuk kawasan pemukiman itu memang sudah ada rekening khusus di Siskudes. Halo Pak Zaidan. Pak Zaidan. Bumdes. Halo Pak Sekdes. Pak Lurah. Ya. Monitor testing. Ini ada dari di DPMPD memang kita sudah ada di desa, sudah ada rekening khusus di Siskudes dalam hal penanganan sampah. Itu yang harus kita manfaatkan, Pak. Ini menjadi catatan poin kita untuk efektivitas nanti selama 3 tahun ini bahwa benar-benar problem sampah yang ada di Sambung Dukuh bisa kita selesaikan. Juga tadi dari DPMPD soal goal kita tidak hanya pada perdes. Nanti juga kita akan juga ada masukan soal panduan desa, mungkin desa berseri atau apa. Kalau desa beriman sudah ada panduannya dari DPMPD atau dari LH ya, atau DLH atau Kementerian Lingkungan Hidup itu ada desa lingkungan hidup atau desa berseri itu ada. Itu juga ada konsepnya. Tapi nanti kan akan kita akomodir, juga akan kita combine dengan konsep-konsep desa menurut lingkungan hidup DLH atau dengan konsep yang ada dari DPMPD. Itu akan menjadi catatan poin kita untuk nanti selama 3 tahun yang ada di Sambung Dukuh. Juga nanti mohon dipersiapkan Pak Zaidan. Siap ya. Ada di sana soal kader-kader pemberdayaan masyarakat yang nanti juga kita untuk penanganan soal bank sampah ini. Itu mohon nanti juga dari beberapa pihak kita akan menguatkan kader pemberdayaan KPM, kader pemberdayaan masyarakat yang ada di Sambung Dukuh. Mari kita bersama-sama bahu-membahu gotong royong untuk bagaimana kader pemberdayaan masyarakat yang ada di sana memang secara spesifik juga konsentrasi pada
bank sampah. Itu yang masukan-masukan dari DPMPD yang poin-poin penting yang akan kita catat dan akan kita actionkan pada kemudian hari. Matur suwun Bu. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan. Monggo, halo dari Dinas Kesehatan. Halo Pak, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu, dukungannya untuk prioritas program 4 program prioritas kita. Mungkin yang ada di advokasi Pemdes Bu. Hari ini apa yang bisa kita sinergiskan, apa yang bisa panjenengan kontribusikan kepada pemerintah desa Sambong. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kenalkan saya Bu Mira dan Dinas Kesehatan. Kalau di kesehatan sendiri ada program yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat, yang salah satu pilarnya adalah pilar tentang pengelolaan sampah. Jadi kami juga berperan serta untuk ikut memelihara kesehatan lingkungan ya Pak ya. Itu pertama. Kemudian untuk tahun ini yang kami kerjakan yang baru sih, kalau yang lain-lainnya sudah rutin dilaksanakan. Jadi ada pilar ya, pilar 4 hanya pengelolaan sampah, dari 5 pilar SDBM itu. Kemudian dari program SDBM itu yang tahun ini dikerjakan itu adalah pendataan Bapak. Kami melakukan pendataan terhadap seluruh desa, seluruh masyarakat terkait dengan SDBM. Khusus untuk sampah, pertanyaan yang ditanyakan adalah jadi apakah ada sampah berserakan gitu ya, kalau yang ditanyakan di yang kami ingin melihat perilaku berarti ya, perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi yang ditanyakan itu adalah apakah ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah, kemudian kemudian itu sampahnya ya, kemudian apakah ada tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan di rumah. Kemudian juga ada pertanyaan tentang tidak membakar sampah, tidak membuang ke sungai, kebun atau tempat terbuka lain. Jadi sambil melakukan pendataan, kami juga melakukan edukasi terhadap masyarakat. Karena ini semua dilakukan oleh kader posyandu di desa. Kemudian pertanyaan keempat atau terakhir adalah apakah sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Jadi mudah-mudahan dengan pendekatan door to door ya, dengan kalau posyandu itu kan lebih ke kader-kader itu lebih langsung ke masyarakat gitu. Mudah-mudahan bisa sedikit mengedukasi masyarakat, kemudian setelah tahu mereka juga bisa berubah perilaku. Itu yang kami kerjakan yang baru sih tahun ini ya. Kalau yang lain-lainnya sudah rutin dikerjakan oleh teman-teman puskesmas. Jadi kami ada 34 puskesmas untuk wilayah Sambong Sukoh itu nanti Mbak Rejo, ada sanitarian di sana. Kemudian yang di Kaliwungu itu ada masuk wilayah Puskesmas Bila Ombos. Dan juga ada sanitarian yang akan support selain dari Dinas Kesehatan. Itu. Ada yang ditanyakan atau apalagi yang mungkin perlu saya jelaskan lagi? Bapak Sadat. Ya, siap. Apakah saya boleh bertanya ke Ibu Elvira? Bisa Bu, bisa. Monggo. Nggih, matur nuwun. Monggo. Terima kasih Bu Elvira terkait dengan penjelasan apa yang dilakukan kader posyandu di desa, antara lain adalah melakukan sosialisasi ya, bagaimana jaga kesehatan di wilayah atau di rumahnya masing-masing. Nah, kira-kira Bu, kader posyandu itu turun ke rumah warga dengan program sosialisasi. Maksud saya gini, ketika dia turun ke rumah warga, yang pertama adalah berapa kali dalam sebulan, kemudian intervalnya itu setiap kali kunjungan ke rumah warga, apa yang
disampaikan yang berkaitan dengan kebersihan. Seperti itu, Bu Elvira, matur nuwun. Ya, terima kasih, Bu. Kalau untuk pendataan ini hanya dilakukan 1 kali ya, Bu. 1 kali dalam tahun ini. Karena door-to-door ke rumah itu kita punya sekitar 300.000 kakak. Jadi ini termasuk lumayan pekerjaan besar untuk kami tahun ini, karena kami juga diminta dari Kementerian Kesehatan, ada nggak ada duitnya, yang penting datanya masuk gitu. Karena kami punya data yang online ya, namanya di SDPM Indonesia, itu ada website. Kemudian kalau selain dari kader, kalau kader itu kan memang tidak dari rumah ke rumah, nanti kalau dalam keadaan yang selain pendataan ya Bu ya, program-program legalitas kesehatan kan bisa disampaikan pada waktu mungkin ada penimbangan, balita di posyandu atau apa. Tapi sekarang pertemuan-pertemuan itu sudah ditiadakan ya, karena memang sedang COVID. Jadi kita meminimalkan, tetapi saya kira semua puskesmas dan kecamatan itu punya WA group kalau nggak salah. Jadi mereka itu bisa berkomunikasi tentang pengelolaan lingkungan itu di situ, bisa berdiskusi. Sebenarnya hampir semua kecamatan sudah punya ya. Kemudian selain dari kader, kami juga ada yang tadi saya sebutkan sanitarian. Jadi mereka sebenarnya yang punya tugas untuk mendatangi, atau istilah kami itu adalah melakukan inspeksi ya, inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah. Jadi yang dilihat itu adalah yang utama adalah kondisi rumahnya, keadaan maksudnya secara kesehatan lingkungan ya, sanitasi dasarnya, kemudian juga ketersediaan air bersih. Selain juga dari sampah dan pengelolaan makanan. Jadi di SDPM itu ada 5 pilarnya. Yang pertama adalah sanitasi, jadi apakah punya jamban, tidak buang air besar sembarangan. Kemudian yang kedua adalah perilaku cuci tangan pakai sabun. Insya Allah sekarang semua karena COVID ini sudah punya sarana cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengelolaan makanan minuman. Jadi nggak hanya lingkungannya, tapi kami juga menjaga kesehatan dari sisi asupan ya, asupan makanan minuman. Misalkan jadi jangan sampai ada lagi yang masih makan atau minum dengan tidak aman ya, misalnya air mentah gitu. Kemudian yang keempat tadi yang saya bilang adalah sampah, pengelolaan sampah. Kemudian yang kelima baru pengelolaan air limbah cair yang di masyarakat, misalnya air buangan dari dapur ataupun buangan dari cuci tangan barangkali ya, yang grey water. Kalau yang black water itu yang di Gilasan. Jadi sanitarian yang punya tugas untuk datang ke rumah, jadi sasarannya itu rumah, kemudian tempat ibadah, kemudian sarana pendidikan, kemudian juga sarana kesehatan, pasienkes, rumah sakit ataupun PTU, tempat umum juga. Jadi cukup banyak sebenarnya sasaran kami untuk terkait dengan kesehatan lingkungan ini. Ya, Bu, itu tadi 5 pilar. Yang pilar pertama tadi apa, Bu? Tidak buang air besar sembarangan, Bu. Oh, tidak BAK sembarangan. ABS, tidak BABS. Oh, oke. Bu, di Jombang ini masih sekitar 7% mungkin ya. 7% itu masih ada sekitar berapa ratus ribu gitu. Masih cukup banyak dari kita. Oke. Ini 5 pilar ini kalau di dalam perencanaannya Dinkes, dia masuk di reguler Bu ya, kegiatan atau perencanaan reguler yang tiap tahun ada Bu ya? Ya, betul. Kalau kegiatannya setiap tahun ada terkait dengan perubahan perilaku masyarakat, terutama pilar 1 ya. Kita masih konsentrasi di pilar 1, tetapi tidak meninggalkan pilar-pilar yang lain. Jadi sinergi gitu ya. Tapi target utama sekarang adalah meng-ODF-kan Kabupaten Jombang. Insya Allah kemarin sudah dirumuskan sekitar tahun 2023, kalau nggak ada halangan, inginnya seluruh masyarakat Kabupaten Jombang sudah tidak lagi buang air besar sembarangan. Kita ada di penganggaran ada yang judulnya subkegiatannya itu adalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan lingkungan. Oke Bu, matur nuwun informasinya. Saya kembalikan ke Pak Sadat. Ada lagi enggak dari mohon izin Mas Sadat. Siap. Mohon izin Mas Sadat dari BSI. Siap. Oke, monggo. Iya, ini ke Bu Fira ya Bu ya. Ya, Bu Ani. Saya ingat dulu bahwa di Posyandu itu ada program tabungan untuk bumil ya Bu ya. Itu masih berjalan apa tidak Bu? Nah, kalau Posyandu tabungan bumil itu nanti harus saya konfirmasi ke teman yang lain ya Bu ya, karena
karena lain urusannya. Oh gitu. Tapi Seingat insya saya Allah, dulu kalau di wilayah Peterongan di Posyandu perumahan saya sendiri dulu itu ada program seperti itu. ya, Nah, insya Allah kalau kalau mungkin programnya itu bagus, ya, jalan. kalau mungkin itu bisa berjalan, apa mungkin bisa disinergikan dengan tabungan pakai sampah itu, Bu? Oke, Kan siap. enggak Iya, terasa iya. kan, Bu ya? Iya, betul. Dengan Itu adanya saja, Bu. ya, Mungkin Bu nanti bisa Fira, terima saya kasih. sampaikan ke teman-teman ya, Bu, ya, tabungan dengan sampah untuk Ibu bersalin ya. Mohon izin, Pak Moderator masuk. Monggo. Monggo Pak Pur. Untuk Ibu, ya, Pak. mau nanya yang khusus 5 pilar, ya. khususon tentang sampah. Ya. Untuk penanganan sampah, terutama yang limbah di rumah tangga ini, sejauh apa untuk menanganinya? Cukup motivasi atau sampai memfasilitasi, sampai mendampingi untuk petugas yang di desa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau secara tupoksi Dinas Kesehatan itu cuma bagian ngomong Pak. Jadi hanya bicara saja. Mengedukasi aja ya. Kami tidak bisa, maksudnya tidak secara program kegiatan tidak ada rekening ataupun tidak ada, memang tidak boleh ya kami mengadakan fisik itu tidak boleh. Jadi tetap kami bekerjasama dengan DLH. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya membutuhkan apa itu kami komunikasikanlah dengan DLH. Tapi kalau saya sendiri sih dengan seminimal mungkin sumber daya yang kita punya, kita harus bisa berusaha mengelola sampah itu dengan baik. Jadi dari diri kita sendiri, dari yang kecil, tapi itu memang kelihatannya sulit ya, tapi juga harus terus-menerus gitu. Kadang-kadang sekarang ingat besok udah lupa gitu. Jadi yang sederhana mungkin membawa tumbler ataupun kertas itu juga sekarang tak ingat, tapi kadang-kadang mungkin setelah di rumah itu tasnya pergi kemana jadi lupa bawa. Nah itu juga harus terus diedukasi terus-menerus. Jadi yang tahu itu kadang-kadang juga nggak mesti mau gitu Pak. Jadi memang kerja keras itu harus kita lakukan untuk semuanya ya. Saya kira seperti itu. Oke, misalkan ada petugas dari kesehatan di wilayah Bantaran yang kami tangani, ada slot enggak atau ada informasi wilayah-wilayah yang kami tangani itu ada apa mensosialisasikan tentang kesehatan ke warga sehingga kami bisa ikut bersama atau menunjukkan sasaran-sasaran yang ada. Oke. Untuk kegiatan maksudnya ya? Ya. Kalau hanya edukasi ya. Ya, jadi kami itu hanya bisa edukasi. Nah, sekarang ini posisinya kan kita sudah bulan Agustus dan memang beberapa kegiatan kan sekarang sedang dipending ya, terutama untuk kegiatan-kegiatannya ke masyarakat karena memang sedang COVID itu. Jadi kami meminimalkan bertemu. Nah, tapi kan harus diupayakan bagaimana cara-cara melakukan edukasi itu tanpa bertemu. Itu juga perlu dikembangkan barangkali ya. Jadi untuk saat ini walaupun ada sih kami mungkin ada pertemuan tapi tinggal sedikit. Nah, pertemuan kami itu di kecamatan Pak, di kecamatan atau di desa. Ya. Jadi seperti itu. Kami ada beberapa pertemuan di kecamatan atau di desa yang bisa dipakai sebenarnya. Cuman kondisinya kalau sudah mungkin lebih aman daripada sekarang gitu ya. Sekarang ini kan kita memang sekarang mesti tiarap semua. Kalau misalkan di kecamatan, ya? Wilayah kecamatan Diwe, itu kan ada kami yang menangani di sungai dari hulu sampai hilir. Hulunya wilayah Diwe, itu di pinggiran sungai banyak orang yang membuang sampah ke pinggir sungai. Nah, itu pengen kalau adanya ini dengan kesehatan kami bisa bersama-sama untuk mengedukasi lebih bagus itu. Ya Pak, insya Allah kami wilayah, support ada bisa kami. Jadi selain Diwe, kita bisa ngomong ya, Diwe ya. Oke, Diwe itu yang di pinggir sungai itu toh. Yang kami tangani itu hulunya di Sungai Jombang. Sungai Jombang itu termasuk melalui wilayah Pandanwangi, Brambang, Watugaluh, wilayah itu. Karena di situ ada sumber mata air.
Mana-mana Pak ya. Siapa? Iya. Ya Pak, jadi insya Allah setelah ini kita mungkin bisa lebih intens berkomunikasi terkait dengan bagaimana cara mungkin melaksanakan rencana Bapak nanti ya. Insya Allah bisa, kami bisa support ya. Kami nanti langsung menghubungi Ibu apa gimana? Saya aja Pak. Saya. Ya, silakan. Terima kasih. Nanti melalui Mas Lutfi saya. Oke, siap. Saya senang kalau ada temannya. Ya. Ya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pak. Terima kasih ya. Om Sadat. Matur suwun, Mas Bro. Mungkin dari kelompok masyarakat sipil yang lain, dari akademisi, mungkin ada keluhan-keluhan atau mungkin ada masukan-masukan. Terutama juga dari Pemdes, mungkin ada keluhan-keluhan yang bisa disampaikan ke Dinas Kesehatan. Pak Zaidan monitor, Pak Cari, Bu Kasun, Pak Kepala Desa monitor. Siap monitor. Pak Zaidan, monggo. Masukan-masukan nih. Pada intinya pemerintah desa menerima semua program-program yang berkenaan dengan TPS 3R yang akan dibangun di Sambong Dukuh dan akan selalu menunggu langkah-langkah lanjut yang berbasis SDM, KSM, dan sangat menunggu sosialisasi tentang masalah sampah kepada masyarakat. Karena kendala kita adalah sampai hari ini yang masih berjalan adalah bank sampah. Sedangkan untuk sosialisasi masalah pamflet tentang dilarang buang sampah, terus sosialisasi kepada masyarakat cara mengolah sampah dan dampak terjadinya nanti tempat sampah 3R itu, tempat pembuangan sampah, butuh sosialisasi lanjutan dari pihak-pihak teman-teman semuanya yang terkait. Kami menunggu karena detik-detik ini sudah mulai action pembangunan tempat sampah akan segera terwujud. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bu Elvira atas jawaban-jawaban. Terima kasih Bu Elvira atas jawaban-jawaban atau atas mungkin juga merespon dari beberapa pihak, terutama dari masyarakat sipil, tadi dari Santri Jogokali, dari Bu Palupi, juga dari Bank Sampah, atas mungkin masukan-masukan dan keluhan dan direspon dengan baik sama Bu Elvira. Selanjutnya kita ke Bapeda. Dari Bapeda monitor. Oh, mboten rawuh nggih. Oh, kita ke Bages Bangpol. Halo, monitor. Bages Bangpol. Tidak hadir, Mas. Bages Bang. Tidak hadir. Oh, tidak ada konfirmasi. Lanjut kita ke akademisi. Ya, mungkin perlu juga masukan-masukan dari akademisi dari Undar. Mungkin Pak Sofwan yang lebih lebih akademik, melakukan banyak penelitian soal memang problem-problem sampah, terutama di daerah-daerah perkotaan, termasuk daerah seperti kasuistik yang ada di Sambong. Bagaimana hari ini pengalaman Pak Sofyan yang melakukan penelitian juga, yang kemarin melakukan penelitian di Jogoroto, di Sumobito juga melakukan penelitian soal pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga juga sampah B3 itu yang dilakukan penelitian oleh Undar. Monggo Pak Sofyan untuk melakukan presentasi soal pengalamannya dalam
penelitian baik sampah rumah tangga juga sampah-sampah yang lain. Monggo. Mungkin Monggo Mbak Eli. ya, Monggo. terima kasih Cak Sadat. Saya perwakilan dari Undar gitu ya, mewakili Pak Sofyan sekalian. Jadi kalau misalkan untuk peran akademisi terkait pengelolaan sampah di masyarakat gitu ya, atau limbah yang ada di masyarakat, beberapa penelitian memang sudah dilakukan oleh pihak-pihak akademisi. Namun untuk lebih lanjut terkait pengolahan limbah B3 untuk digunakan hal-hal yang lebih bermanfaat, itu mungkin akan ada sesi selanjutnya yang mungkin bisa dipaparkan lebih dalam oleh Pak Sofwan gitu ya. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri gitu kan, mungkin peran akademisi di sini bisa memenuhi dua unsur. Yang pertama mungkin pendampingan. Nah, pendampingan ini nanti mungkin akan melibatkan mahasiswa selaku tim teknis lapangan gitu kan. Bukan berarti kita itu memperdayakan tenaga mereka, cuman anak-anak muda itu kan punya pemikiran kritis gitu yang lebih update terkait lapangan gitu. Jadi yang kita harapkan di sini yang pertama terkait pemberdayaan dengan melibatkan mahasiswa, akan lebih banyak kita menggali informasi-informasi dari masyarakat. Nah, mungkin yang kedua adalah pada pembuatan policy brief. Mungkin ada juga beberapa dosen yang kompeten yang akan mungkin bisa membantu dalam pendampingan penyusunan draft tersebut gitu. Itu Cak Sadat kalau pandangan saya ya, mewakili Undar seperti itu. Terima kasih. Bahwa ada dua kontribusi yang akan disiapkan oleh dari akademisi dari Undar, bahwa soal nanti akan melibatkan mahasiswa di dalam melakukan pendampingan yang berbasis sains, berbasis penelitian atau riset. Setelah itu juga akan mau terlibat di dalam policy brief, dalam nanti akan membuat kertas kebijakan berdasarkan dari kajian-kajian atau pengamatan-pengamatan lapangan soal implementasi dari Perda nomor 3 tahun 2019 berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nanti juga akan ada kajian-kajian atau ada pengamatan-pengamatan atau ada riset-riset khusus yang akan dilakukan oleh Undar untuk menilai atau juga nanti melakukan menganalisa yang ada di seputar Sambung Dukuh. Itu dari Undar. Monggo dari perlu masukan dari Fatayat, dari Ormas Fatayat. Halo, monitor. Dari WCC, monggo. Dari teman-teman masyarakat sipil yang lain, monggo. Dari Sanggar Hijau, mungkin. Mohon izin Mas Sadat, dari BSI. Yang jelas kami dari BSIJ siap untuk terjun ke lokasi. Tinggal kami menunggu jadwal dari rekan-rekan saja siapnya kapan, seperti itu Mas. Program ini jangka panjang ya. Cuman kalau terlalu lama juga nanti semangatnya jadi semakin turun gitu. Untuk menjaga semangat itu loh yang susah gitu loh. Jadi monggo kapan untuk segera diagendakan, karena juga mungkin
proses pembangunan TPS 3R di sana sudah berjalan apa belum ya? Kita juga belum tahu gitu. Sudah berjalan. Kemudian juga terkait dengan DPMD tadi bahwa ada alokasi rekening yang bisa digunakan untuk bank sampah, dan itu memang benar dan sudah sudah saya buktikan sendiri bahwa di desa saya sendiri, di desa Kepo Kembeng itu memang benar dari dana desa itu bisa dianggarkan untuk pengadaan satpasnya bank sampah, Mas. Jadi sudah turun itu, tapi belum cair ya, cuma sudah masuk ke ini, sudah di ACC lah itu. Jadi monggo barangkali untuk desa-desa yang lain bisa disosialisasikan seperti itu. Itu saja Mas, terima kasih. Ada 12 orang. Atur suwun dari BSI. Oke, sama-sama. Dari santri Jogo Kali. Monggo Pak Bro. Soal hubungan santri Jogo Kali dalam soal penanganan sampah. Berapa ada nih? Ya, halo. Masuk. Masuk Pak, masuk. Ya. Terima kasih dalam hal pengelolaan sampah, terutama di Bantaran, kami ya tidak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat yang ada. Tetap aja masih ada yang membuang. Ya, cuman kalau sampai keterlaluan tetap akan saya jaga 24 jam. Kalau wilayah itu terus-terusan ada yang membawa ketahuan dan sampai belum ketangkap. Itu. Nah, selain itu tidak henti-hentinya ngopi bersama di warga masyarakat sekaligus ngobrol-ngobrol tentang persampahan. Itu yang selalu kami lakukan bersama kawan-kawan. Nah, dalam hal mengedukasi ini tentu kami perlu bantuan dengan pihak yang terkait, pihak yang lain yang punya program, yang punya kepentingan bersama-sama, termasuk kami mengajak Bu Ani tadi ya. Itu salah satunya penanganan yang harus ditangani dengan serius. Karena sungai tempat aliran air ini penting sekali, terutama para petani. Tidak hanya petani aja, sumber-sumber itu masuk sumur-sumur di wilayah Rumah Bantaran. Nah, petani itu kalau airnya penuh dengan limbah, itu masuk ke tanaman-tanaman kan ya gizinya itu yang diserap oleh tanamannya itu ya tidak bagus juga, termasuk ikan-ikan yang dikonsumsi warga, termasuk barusan kemarin itu hari Rabu kami mencoba menggelontorkan air ngurai dam Rawan itu, di mana pabrik gula sudah giling sehingga airnya hitam, baunya mulai ada, cuman tidak separah yang dulu. Yang 2 meter digeruk oleh pemerintah kemarin, sekarang menghitam lagi, sehingga kami bersama Dinas Lingkungan Hidup ingin itu dikurai lagi itu. Nah, dalam pengurahan ini PUPR menggelontorkan, membuka air full, semuanya dibuang, akan diganti. Di saat proses pergantian air yang sedikit ini, kami mencari ikan banyak, dapat 1 kresek lebih. Saya bawa pulang, saya konsumsi di rumah. Ternyata saya coba 1, 2, 3 saja. Itu saya mikir
ini makanan ini makannya tidak sehat, nanti jangan-jangan saya makan tidak sehat. Nah, seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah kucing di rumah itu kenyang dengan ikan, nggak tahu nanti itu kucing itu kena imbasnya atau tidak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kami diskusikan dengan pihak-pihak terkait untuk menanganinya. Itu Mas Sadat diantaranya kami yang melakukan, termasuk masih dalam hal pengejaran orang yang membuang sampah ke sungai itu. Sampai detik ini juga jam itu saya fokuskan ngambil sampah harus ada jamnya yang membuang sampah dari jam pagi jam 6:30 lah itu sampai jam 9:10. Kalau lebih dari itu ketahuan saya kembalikan ke rumahnya, saya kembalikan. Rusak kerasa gede saya bawa ke rumahnya, siapa yang buang ketahuan, dah tolong disimpan, besok pagi jam 6 sama buang. Itu. Ada juga yang pondok, yang beberapa hari gitu ya saya datangi juga. Ya demi kita semuanya. Entah diterima atau tidak, kadang-kadang itu ya awal-awalnya sih nggak diterima. Cuman akhirnya ya diterima. Oh iya mohon maaf Pak. Tidak hanya di situ aja kok. Kalau saya menemukan sungai di mana dikotori, ketahuan juga saya tegur, ya saya ingatkan, kita edukasi mereka yang belum sadar tentang lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatkur atau Pak Bro Ngudoroso di seputar pada sungai ya, pencemaran sungai. Selanjutnya ke Pak Amin, monggo dari DLH soal dukungan terhadap rencana 4 rencana aksi prioritas kita di forum FMMJ ini. Monggo Pak Amin. DLH keluar. Oh, keluar. Ada urusan penting. Siap. Oke. Lanjut mungkin Bu Palupi. Iya. Terima kasih Pak Sadat. Sebenarnya saya pengen melihat lebih banyak lagi dari desa Sambong sejauh ini terkait dengan penggunaan dana desa untuk pengelolaan bank sampah maupun sampah yang lainnya dengan metode lain ya. Apakah sudah terrealisasi atau belum gitu kan? Karena kan ini mungkin akan menjadi pengetahuan bersama yang kemudian bisa kita informasikan ke wilayah lain. Yang artinya di sini juga ada DPMD. DPMD mungkin bisa juga melihat sejauh mana efektivitas Desa Sambong dalam sampah atau menggunakan dana desa dalam pengelolaan sampah. Sebenarnya sesederhana itu saja sih yang ingin saya ketahui dari Pemdes Sambong di tahun-tahun kemarin terkait yang itu tadi rekening terkait pengelolaan sampah. Begitu Bung Sadat. Bu Palupi, monggo dijawab dari Pemdes Sambong berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang secara spesifik dalam rekening ini ya, rekening tadi di Siskudesnya soal rekening soal sampah, bank sampah. Monggo Gus Zaidan mungkin. Untuk masalah penggunaan dana desa masih ada tarik ulur memang, dan sampai saat ini berjalannya adalah melalui kesepakatan dari pihak warga saling bergotong royong atasi sampah. Dari pihak RT, RW, dan bantuan-bantuan dari pihak donasi-donasi
sudah mulai geliat tentang masalah penanganan sampah. Setelah ada kunjungan dari Bapak Sadat ke wilayah kami dan teman-teman, secara positif warga Sambung Dukuh sangat merespon tentang masalah penanganan sampah ini. Begitu yang saya tahu. Terima kasih Pak Sadat. Baik Pak Zaidan, mungkin Pak Zainul Arifin sebagai pendamping desa bisa dilibatkan Pak Zaidan. Siap. Sebagai pendamping desa, karena kita hari ini memang untuk tahu ya sejauh mana penganggaran dana desa soal bank sampah, soal sampah yang ada di Sambung, terutama di tahun anggaran 2021 ini. Nah, saya beberapa hari kemarin sudah ketemu Mas Zainul Arifin diskusi soal ini. Tapi ya karena beliau belum juga masuk di dalam forum FMMC, maka kita tidak tahu perkembangannya. Nah, tak pikir itu yang akan mungkin dijawab oleh Pemdes sejauh mana penganggaran dari dana desa soal bank sampah, terutama untuk mendukung TPS 3R yang hari ini sudah berjalan. Nah, untuk pembangunan TPS 3R sudah berjalan Pak Zaidan, G? Dalam tahap pengurukan lahan, hibah sudah selesai. Dari pihak Pak Amin sudah tergarap masalah pengesahannya itu, dan sekarang sudah mulai 2% lah. Oke. Terus badan hukum itu Pak yang dulu sempat kita diskusikan, badan hukumnya bagaimana itu? Kurang mengikuti saya. Oh ya, itu Pak Lurah ya. Ya. Itu kan karena kemarin itu juga putus soal badan hukum dari ini ya, pengelola TPS 3R itu kan nanti harus badan hukumkan. Kemarin itu menjadi persyaratan penting untuk pembangunan TPS 3R hari ini. Itu Pak Zaidan, saya tadi kurang tertarik soal tarik ulur kayak layangan Pak Zaidan. Ojo tarik ulur Pak Zaidan. Makasih Pak Zaidan. Mungkin Bukasun rawuh. Bukasun jemput anaknya. Pak Cari. Pak Cari. Pak Cari. Monggo Pak Cari. Lagi bagi BLT. Ya. Pak Lurah juga repot. Pak Lurah urusan. Iya. Berarti sampean tadi juru bicara. Oke, itu dari gambaran dari Sambung Dukuh berkaitan dengan pembangunan TPS 3R sudah memulai penggurukan dan ini ya dari persiapan yang lain juga sudah disiapkan oleh Pemdes setempat. Monggo dari masyarakat sipil yang lain. Bukasun hadir. Bukasun. Monggo Bukasun. Soal tadi kesiapan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana. Monggo Bukasun. Berkaitan dengan dana desa. Sudah terbahas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bukasun. Pak, ini untuk penanganan masalah sampah, pengelolaan termasuk bank sampah, itu di dana desa sudah dibahas belum ya? Mungkin kita bisa mengusulkan untuk penganggarannya untuk pengembangan ke depannya. Terima kasih. Jadi ada waktu ya, mungkin masih ada waktu dari DPMPD mungkin untuk penganggaran PAK, penganggaran kembali, pengajuan anggaran soal
di ini ya, di ADD 2021. Bu, halo, dari DPMPD? Kelihatannya belum dianggarkan ini, Bu. Halo? Halo, dari DPMPD? Mungkin ada lagi, Bu, dari Sambong Dukuh berkaitan dengan dana desa. Tadi yang soal rekening itu kelihatannya mungkin belum ini ya, belum dianggarkan, Bu, nggih. Kelihatannya. Tapi memang PAK mungkin ada jeda waktu ini ya, 1 minggu mungkin ada PAK ini. Karena Mungkin gini bisa Pak, dalam untuk Sambong Dukuh memang PAD-nya kan belum ada. Kebetulan dulu memang ada 3 tahun yang lalu ada dari parkiran dari PAD desa kami. Nah untuk tahun ini sama tahun kemarin kita tidak ada PAD. Jadi mungkin dari kemarin itu ada solusi dari pihak pemerintah untuk di dana desa. Selain anggaran lainnya DAK ataupun anggaran dari BUMDes gitu, mungkin dari dana desa bisa dianggarkan untuk prospek kedepannya tentang bank sampah dan pengelolaannya. Jadi mungkin ada solusi lain karena di desa kami PAD-nya belum ada. Ngapunten, Pak. Matur suwun, Bu. Ya, nggih. Mungkin kita nanti juga akan mengundang dari ini pendamping desa ya, pendamping desa dari pendamping dana desa yang akan kita undang untuk berkaitan dengan bagaimana memasukkan pada rekening di Siskusdes ya, soal rekening di bank sampah, pengelolaan bank sampah itu yang memang sudah disiapkan secara undang-undang oleh Permendes nomor berapa itu sudah ada memang. Nah, selanjutnya mungkin juga perlu juga masukan-masukan dari Ibu Palupi ya soal hari ini sejauh mana efektivitas ini ya, mungkin efektivitas kita di dalam proses ini ya, proses asesmen, penilaian juga proses-proses pengamatan yang ada di daerah Sambong Dukuh berkaitan mungkin ada hal-hal yang memang ini kita alpa atau lupa yang belum kita rencanakan. Mungkin Bu Palupi ada masukan-masukan pada seputar itu, Bu. Monggo. Saya belum menangkap arah pembicaraannya Bung Sadat, tapi yang pasti di paparannya Mas Lutfi di awal tadi, yang akan kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 1 tahun ke depan itu adalah pendampingan ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan advokasi kebijakan. Dalam hal ini adalah Perbup terkait implementasi Perda pengelolaan sampah tahun 2019 itu. Nah, ini kan kita semangatnya untuk mengawal akuntabilitas pemerintah. Bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa berkolaborasi, bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara mengawal akuntabilitas pemerintah. Ada tools yang akan digunakan oleh teman-teman yang tadi disebutkan di awal adalah namanya CSC, Community Scorecard. Jadi kita akan ada penilaian kelompok yang secara teknis nanti akan dilakukan di Desa Sambong dan juga di Kelurahan Kaliwungu. Semacam secara teknis kegiatannya adalah FGD di 2 desa, yang mana kemudian kita mencoba untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasi Perda terkait pengelolaan sampah. Nah, hasil dari penilaian dari kelompok masyarakat dan penilaian dari perspektif pemerintah daerah akan memunculkan sebuah rekomendasi yang kemudian kita akan bersama menyusun policy brief, gitu kan. Nah, agenda-agenda itu akan kita kerjakan dalam
komunikasi intensif dengan Komisi C. Kita mencoba untuk nanti audiensi dengan Komisi C, bagaimana kemudian Komisi C melihat kebutuhan-kebutuhan pengelolaan sampah yang ada di Jombang berdasarkan dari kartu penilaian masyarakat tadi, CSC tadi, dan juga berdasarkan dari hasil survei serta temuan-temuan lain di masyarakat, terutama bisa jadi di wilayah desa dan kelurahan pilot. Jadi gambaran dalam 1 tahun ke depan adalah kurang lebih seperti itu, apa yang akan kita lakukan ke depan. Begitu Bung Sadat, terkait dengan apa yang kurang terbaca atau kurang diakomodir di wilayah Sambong, nanti kita coba list lagi gitu kan. Karena paling tidak kebutuhan terkait dengan implementasi Perda dan pengawalan pembangunan TPS 3R itu akan kita lakukan di 1 tahun ke depan. Begitu kurang lebihnya, Bung Sadat. Terima kasih, Bu Palupi. Kita waktu sudah menunjukkan jam 10.47 ya. Karena dari beberapa pihak yang tidak hadir dari DLH, sebenarnya kan DLH ini memang penting menjadi stakeholder penting untuk kita dalam ini ya, untuk melihat sejauh mana nanti kontribusi penting DLH dalam 4 rencana aksi kita, terutama pada pemberdayaan, terutama pada advokasi Pemdesnya. Itu memang ini adalah wilayah kewenangan dari DLH. Hari ini memang belum on ya. Halo DLH, Pak Amin, belum on nggih. Sementara juga dari Bapeda juga belum on, karena juga penting kita hari ini untuk mengetahui sejauh mana nanti ada soal perencanaan desa ya di RP, sejauh mana RPJM desa yang ada di Sambong Dukuh itu mengakomodir soal problem-problem sampah. Nah, itu mungkin juga nanti juga harus berkaitan juga dengan RPJM kabupaten. Itu memang yang hari ini yang belum bisa kita lihat soal keterpaduan, apakah RPJMD Desa Sambong terpadu enggak dengan punya keterpaduan enggak dengan RPJM kabupaten, dan ini juga belum bisa kita lihat. Mungkin dari pemerintah desa Sambong sejauh mana hari ini RPJM desanya ini yang mungkin ada gambaran sedikit lah, mungkin di RKP 2021 apakah soal penanganan sampah muncul menjadi prioritas di RKP rencana kerja pemerintahan desa Sambong enggak tahun 2021. Monggo mungkin Bu Kasun bisa menjelaskan, atau Pak Zaidan bisa menjelaskan. Nggih, Mas. Nggih, Pak monggo. Sadat, pada intinya sampai detik ini bukan menyalahkan siapapun, tapi keharmonisan kita dengan pihak pemerintah daerah melalui DLH emang putus nyambung. Jadi sampai detik ini kita sebagai pemerintah Desa Sambong sudah siap menyiapkan lahan dengan kompensasi, pengurukan, dan sebagainya. Dan sampai detik ini emang semangat dari pemerintah desa masih kuat. Tapi dari pihak pemerintah daerah, DLH selaku dende sektornya, masih komunikasi kita masih sedikit terputus. Keinginan kita itu tolong dibantu. Karena sudah ada lahan yang dihibahkan untuk TPS 3R, sudah ada yang dikorbankan, sudah ada jerih payah,
harta, tenaga, dan waktu. Maka kula nyuwun dari pihak-pihak yang mendengarkan, terutama dari pihak saudara Mas Haddad, untuk memonitor banget lah. Siap, Komandan. Begitu. Jadi sampai ini bentuk-bentuk struktur yang legalitas kami belum pegang apapun. Tapi hibah kami sudah siapkan dari apa yang dibutuhkan oleh pihak DLH, kami sudah menyiapkan dan insya Allah sebagian sudah terkirim. Begitu Pak Sadat, tolong dibantu. Siap. Artinya di penganggaran tahun 2021 itu sudah muncul Pak di kemarin di APBD itu kan sudah muncul berdasarkan dari bank itu kan sudah muncul itu untuk TPS 3R di Sambong Dukuh. Memang berkaitan dengan legalitas. Memang kemarin kendalanya itu soal legalitas pengelola itu menjadi problem karena itu menjadi persyaratan utama untuk pembangunan TPS 3R. Nah itu soal legalitas itu. Kemarin diskusi kita dengan pemerintahan desa, terutama Pak Lurah seputar itu, Pak. Nah, hari ini memang kita belum ada solusi soal itu. Nah, artinya dalam 3 hari inilah kita akan melakukan koordinasi dengan Pak Kepala Desa untuk soal legalitas pendukung ya, legalitas pendukung untuk beberapa terutama SK dan legalitas notarisnya ya, itu ada notaris itu yang mungkin bisa diselesaikan bersama-sama dengan masyarakat, BUMDes dan pemerintahan desa. Itu monggo dari Mas Lutfi yang akan memberikan tambahan-tambahan soal tadi berkaitan dengan komunikasi dengan Pemdes Sambong Dukuh. Monggo Mas Lutfi dari SHI. Baik, terima kasih waktunya. Yang pertama mungkin menanggapi dari Bu Ani dulu. Ya memang kita semua juga menginginkan adanya langsung ya. Cuma memang ya ini prosesnya di dalam Madani kita masih rencana. Cuma insya Allah di sisi lain nanti kita setelah, jadi insya Allah ke depan kita ada pertemuan lagi. Lah setelah itu nanti kita akan mencoba sudah mulai datang ke desa begitu baik di Sambong maupun di Kaliwungu. Tetap dengan protokol kesehatan karena masih ada PPKM datanya ya, sehingga nanti akan diwakili beberapa presidium dulu begitu nanti berkomunikasi ke desa. Jadi untuk sementara kita belum ada kegiatan secara bersama, nanti kita langsung turun ke desa begitu. Jadi mungkin masih ada beberapa bulan lagi, cuma kalau secara perwakilan dari FMJ nanti kita sudah akan segera setelah ini begitu. Juga disampaikan kepada Pak Zaidan, insya Allah siap nanti dengan beberapa teman presidium termasuk Sadat, Pak Fat, Bu Ani. Nah ini mungkin nanti juga akan membantu dan Bu Vivi, Mbak Ana, Busan dan lain-lain begitu akan mengawali begitu nanti terkait dengan informasi TPS 3R, pengelolaan sampah dan bank sampah itu sendiri. Jadi mungkin cukup itu memberikan gambaran nanti kita di Desa Sambong sama di Kelurahan Kaliwungu. Terima kasih, monggo Sadat. Mas Lutfi dari WCC, monggo Mbak Ana. Halo, Mbak Ana, Mbak Vivi, monggo. Mbak Vivi monitor. Halo. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu di dalam kita melakukan diskusi di Zoom meeting ini soal paparan tentang masalah penanganan sampah, solusi lokal, peran dan pihak-pihak dan peran-peran pihak-pihak. Yang bisa saya simpulkan untuk Pak Sad, beberapa akun masih di mute oleh host, mungkin bisa dilepas anunya.
settingannya. Nek di mute lah ya rame toh kok. Gimana Ya, Pak Fatur? mungkin bisa dicoba untuk unmute masing-masing. Gimana kalau mutingnya dibuka semua? Ganteng ya. Afghanistan ya. Pak Fatur di mute panitia ta? Iya ya Pak Fatur nggak bisa ngomong. Suaranya ya. Terima kasih. Moodnya bisa. Terima kasih yang bisa kita simpulkan dalam diskusi kita hari ini memang soal rencana prioritas aksi kita. Ada 4 prioritas aksi soal pemberdayaan masyarakat, kartu penilaian kelompok, penyusunan kertas kebijakan, dan advokasi Pemdes. Nah, dari beberapa dari rencana aksi kita ini memang dukungan dari dari Dinas Kesehatan, dari DPMPD luar biasa. DPMPD akan mendukung kita soal nanti akan mengawal pada rekening khusus di Siskudes berkaitan dengan pengelolaan sampah. Itu memang sudah ada rekening dan itu akan nanti ada intervensi khusus ya nanti dari DPMPD kepada Pemdes untuk nanti mengalokasikan pada rekening pada pengelolaan sampah itu. Juga akan mendukung soal ada dukungan dari DPMPD soal nanti ada lomba kader pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan itu segera akan diselenggarakan oleh DPMPD untuk merespon hari ini, terutama semangat warga soal juga rencana-rencana pemerintahan desa soal penanganan soal sampah. Juga soal dukungan dari Dinkes berkaitan dengan edukasi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah, juga ada wahana wahana ini ya di desa itu wahana posyandu ya, wahana posyandu yang menjadi wahana posyandu yang akan dikoordinasikan juga akan diintervensi oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan posyandu menjadi wahana untuk sosialisasi untuk melakukan edukasi berkaitan dengan lingkungan berbasis pengelolaan sampah itu yang akan dilakukan oleh Dinkes berkaitan dengan wahana soal ini di desa itu. Soal bahwa dukungan pemerintah desa memang hari ini karena dari beberapa pihak belum bisa hadir, belum bisa rawuh, terutama dari BUMDes Pak Zaidan, soal kesiapan, terutama kesiapan secara fisik yang disiapkan oleh pemerintahan desa sudah siap mulai dari hibah tanahnya sampai mungkin juga pada kelompok-kelompok masyarakat itu sudah disiapkan oleh pemerintahan desa. Tapi memang ada aspek-aspek yang lain yang belum bisa disiapkan oleh pemerintah
Desa Sampung. Juga karena hari ini juga tidak hadir juga dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Kesbangpol, jadi belum bisa kita rekam, belum bisa kita lihat kontribusinya di forum FMMC ini dalam 4 prioritas rencana aksi kita. Mungkin ini yang bisa kami simpulkan bahwa ada dukungan yang luar biasa dari SKPD tertentu, dari Dinas Kesehatan, dari DPMPD di dalam mendukung kita di 4 rencana aksi ini. Terima kasih kehadiran kawan-kawan di forum ini. Nanti kita akan selalu terus melakukan diskusi, melakukan aksi untuk menuju prioritas rencana aksi kita. Dari saya mungkin ada penutup dari Presidium yang akan disampaikan oleh Pak Fatur alias Pak Bro dari Santri Jogokali. Monggo. Terima kasih. Muting. Terima kasih Mas Sadat sebagai moderator pada siang hari ini. Ada 2 hal yang perlu kita selesaikan, belum kita lakukan. Pertama, info dari Mbak Eli, dan yang penting selfie, screenshot kegiatan ini ya, yang muncul yang hanya nama-nama silakan wajahnya ditampakkan. Ini nanti Mbak Septi akan meng-screenshot untuk kegiatan ini. Pertama, info dulu dari Mbak Eli, kami persilakan infonya. Ya, baik, terima kasih Pak Fatur atas waktunya. Jadi saya perwakilan dari Sanggar ingin menyampaikan informasi kepada peserta semuanya bahwa akan ada penggantian biaya pulsa atau biaya paket data kepada peserta yang hadir. Namun penggantian ini akan bersifat hanya perundangan. Jadi misalkan satu instansi dapatnya 1 kuota gitu kan. Jadi kalau misalkan dalam satu instansi hadirnya ada 2 orang, nanti mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut mau dibagi 2 atau mungkin di salah satu gitu. Mungkin itu informasi dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Fatur. Terima kasih Mbak Eli. Selanjutnya sebelum berdoa bersama-sama kegiatan Nama rekening. Oke, nanti lewat belakang pintu. Ya, Mbak Septi tugasnya men-screenshot. Kami persilakan, monggo yang lain muncul semuanya. Nah, dibuka nih. Kopine, kopiae. Ya. Pakai masker. Pertama pakai masker semuanya. Bawa masker? Bawa, Pak. Maskerku dhewe nanti, Mang. Pak Lupi, maskernya Pak Lupi. Pakai kudung. Di rumah ini. Aman insya Allah. Dulu. Oke, sambil Ini Mbak Lupi ini. Ayo Mbak Septi sendiri, maskernya mana? Nyari dulu Pak di rumah Pak. Waduh, itu taplake meja digawe ndak apa-apa. Taplake meja. Nah, Mbak Rosita. Kerudungnya dipakai. Mbak Lutfi kerudungnya bisa dipakai itu, Bapak Lupi. Mesti. Inovasi. Nakal, Pak Lupi, nakal. Gitu. Kayak orang Taliban ya. Mas Wojoy kayak orang Taliban. Yuk. Monggo Mbak Septi dipandu. Monggo Mbak Septi. Dihitung. Monggo. 1, 2, 3. Lagi Pak. Salam 3R. Salam 3R. Iya. Salam 1, 2, 3. Nggih. Aja guyu. Gak ketok nek guyu, gak ketok. Ampun. Sudah Mbak Septi. Ampun. Ampun. Oke, baiklah.
saudara-saudaraku semuanya, terima kasih. Ya. Oke ya. Oh, videonya dimatikan. Terima kasih. Jangan lupa kami ingatkan absen ya. Yang belum absen. Jangan lupa diingatkan. Nah, kalau absennya tidak ada, rekeningnya tidak Ya, nampak nanti. 113 111. Nah. Oh iya, apa namanya, sedikit dari saya, kayaknya nanti akan ada pertemuan lagi, semoga bisa tatap muka. Paling cepat minggu depan kita akan melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu untuk menyepakati desain piloting. Dan semoga PPKM tidak diperpanjang, kita bisa tatap muka gitu kan, jadi bisa ngopi-ngopi bareng. Gitu saja sedikit dari saya, matur nuwun. Terima kasih Mbak Lupi. Semoga saja kalau masih diperpanjang, mukaku tak tatap nih tembok nanti. Baiklah, teman-teman semuanya, para pejuang aktivis lingkungan, mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari tunggu mari kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ingatkan kembali bagi yang belum absen ada di forum chat ya. Di chat ini bisa diklik nanti. Saya ingatkan kembali. Kawan, di chat. Terima kasih. Bu. Itu syaratnya untuk transfer, Pak. Pak Zaidan itu. Foto nih. Orang tahu gelem ngopi. Terima kasih. Yeah. Terima kasih.